Danantara sebaiknya dibekukan, bos. Ya, karena ini adalah kembali lagi ini kucing hitam yang tidak jelas, ya kan. Pertama adalah platform institusinya memang bukan super holding yang kita butuhkan. Kalau mau membangun sesuatu, Pak, hilirisasi yang diperlukan adalah SPV. Special Purpose Vehicle, masuk duit negara misalnya 20-25%, di leverage dengan duit swasta, apakah itu ke utang, apakah itu mezanin, apakah itu equity. Mau debat dengan saya bahwa makan bergizi gratis inilah pemborosan yang sangat dahsyat, luar biasa, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Saya kasih solusi. Solusinya apa? Bikin sistem voucher. Ya kan? Paling cuma perlu 10, 15, 20 T. Voucher ini berikan ke di daerah-daerah tertinggal kepada mereka yang anak-anak yang membutuhkan. Bahkan kalau perlu anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan anaknya yang keleleran di jalanan. Kan begitu. Nah, dengan sistem kayak begini yang jor-joran makan dana sampai ratusan triliun, apa manfaatnya? Nah, saya khawatir kemarin konglo-konglo dipanggil ke istana, saya khawatir ya. Maaf aja lah, saya bisa salah. Kemungkinan besar dan antara mau issuing obligasi, nah mereka yang harus beli. Jadi buyer pertama ya. Iya, siapa yang mau, bos? Maaf aja saya bisa salah. Saya ngomong belak-belakan. You can correct me. Saya tidak menjelekkan presiden loh. Saya tidak menjelekkan pemerintahan. Mungkin ada oknum-oknum yang mau mencari kesempatan. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini Level Up Podcast kedatangan tamu istimewa dan spesial banget. Dan style podcast kita kali ini berbeda. Jadi ada dua podcaster. Dua orang yang akan bertanya kepada satu orang. 2 versus 1. Nah, siapakah beliau setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Wah, kali ini Level Up kedatangan orang nggak main-main ini. Beliau ini belakangan sudah berkibar dan wajahnya itu seperti kelelawar malam. Bertebaran di mana-mana. Di semua media di mana-mana ini. Bukan dikerubutin loh. Dikeroyok ini. Kalau FBI itu the most wanted man. Ini orang yang sangat dicari-cari. Welcome Pak Ferry Watulihin. Thank you for inviting me, Pak Chandra. Sama-sama. Thank you. Udah mampir ke Level Up dan hari ini seneng banget Pak Ferry. Kenapa Pak Ferry bisa diculik ke sini? Ini pasti ada sesuatu. Oh gitu. Pak Ferry, jujur Pak Ferry ini kan dikenal sebagai pelaku atau ahli research dari pasar modal. Kita tahu Pak, to the point aja, pasar modal kemarin mengalami crash. Yes. Sampai auto reject bawah. Ini banyak investor pemegang saham yang sudah holding puluhan tahun ikut pusing. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa tapi goncang. Kenapa? Pak Ferry. Nah, justru itu Bapak saya culik ke sini. Ada apa itu, Pak? Silakan disampaikan ke teman-teman ya. Sebetulnya saya sudah warning ya. Dan itu juga bukan. Kapan warning? Warningnya sebelum terjadi minggu-minggu lalu saya ada warning dengan statement saya di YouTube bahwa ini bisa bahkan ekonomi kita bisa mengalami krisis ya kan. Tapi prelude-nya itu adalah kembali lagi kan kalau orang di pasar modal tahu bahwa sebelumnya kan indeks kita atau market kita di downgrade ya oleh Morgan Stanley ya kan. Kemudian Goldman Sachs juga ikut menyusul ya kan, dan saya warning nih ya kan, jangan-jangan nanti sovereign rating kita juga di downgrade dan ini bisa menjadi bencana ya kan, dolar bisa lari ke 18.000, 20.000. Nah tetap statement saya dimanapun juga di pasar modal, kalau tanya market rebound apa tidak, market bisa aja rebound tapi overall sentiment ini masih sangat buruk gitu loh ya kan ya, market bisa aja hijau gitu kan ya, tapi kalau kita lihat across the board sentimennya ini masih sangat buruk gitu kan ya. Kenapa sangat buruk sangat buruk sekali, dan kenapa market kita di downgrade oleh dua big houses ya kan, Goldman Sachs and Morgan Stanley, itu bukan sekuritas kecil loh ya kan ya. Nah anehnya juga kita di downgrade, Cina di upgrade pada saat yang bersamaan ya kan, gimana nggak double impact ya kan. Kalau asing pikir ya udah kita lari aja ke Cina, makanya akibatnya drop, dan kita memang market kita kan yang paling play the role adalah asing gitu kan ya. Nah banyak masalahnya dengan ekonomi kita. Nah anehnya juga kemarin saya lihat Pak Prabowo dan Pak Erlangga menyatakan bahwa tidak ada kaitan, terutama Pak Prabowo ya, tidak ada kaitannya market dengan ekonomi fundamental kita gitu kan ya. Fundamental kita sangat kuat,
and so on. Jadi ya who cares dengan market kan begitu ya kan. Saya rasa Pak Presiden agak keliru ya kalau menurut saya sebagai ekonom ya. Yang justru market itu mengikuti fundamental ekonomi bos. Ya kan nggak ada market yang tidak mengikuti fundamental ekonomi nanti terjadi bubble ya kan ya. Nah karena mengikuti fundamental ekonomi market itu jebol artinya fundamental ekonominya memang tidak baik kan begitu. Ya kita lihat bagaimana defisit kita ya kan akibat program-program yang populis seperti makan bergizi gratis dan Antara ya kan yang jor-joran menggunakan ugal-ugalan menggunakan APBN uang rakyat padahal kita nggak punya duit kan gitu ya kan ya. Ini udah dikomplain loh bahkan OCBC sudah meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita nggak akan sampai 5%. Satu ya kan ya, jangan bermimpi 8% ya kan ya. Yang kedua, budget defisit kita mungkin 2,9%, jauh dari pemerintah punya ramalan 2,59%. Bahkan Nomura Securities juga meramalkan bisa juga budget defisit kita loncat ke atas 3%, bahkan ke 3,5% of GDP. Nah ini semua aura-aura angka-angka yang membuat market ketakutan tentunya. Dan angka-angka itu terkait dengan fundamental ekonomi kita. Jadi salah kalau dikatakan fundamental ekonomi kita bagus, ya kan? Kita memang kaya, ya kaya dalam arti kita punya nikel, kita punya timah, kita punya boksit, kita punya segalanya. Tapi kalau lihat angka-angkanya, PHK sekarang mulain bos. Middle income kita kelasnya dari 57 juta jumlahnya sekarang drop dalam 5 tahun terakhir ke 47 juta. Sedangkan mereka adalah booster daripada consumption, ya kan ya. Kalau consumption down, otomatis economic growth juga down, ya kan ya. Nah, more than that, pemicu awal adalah lahirnya Danantara, ya kan. Begitu Danantara didengungkan, ya kan, bank-bank yang masuk ke dalam Danantara langsung mereka jual bos karena takut, ya kan ya. Kenapa bank-bank dijual? Karena tadi sekarang di rumah yang baru ini saya nggak tahu mau diapain bank-bank ini. Nah saya pernah usulkan bahwa bank-bank ini sebaiknya dikeluarkan, itu yang pertama. Yang kedua, Danantara sebagai super holding itu sendiri tidak punya raison d'être, tidak punya alasan untuk eksis, ya kan ya. Karena kalau dikatakan ini adalah aset yang jumlahnya besar, lantas kita bisa kapitalisasi aset ini, it is a big nonsense, ya kan. Yang namanya sovereign wealth fund, yang namanya super holding itu yang diperlukan adalah cash bukan aset. You want to invest to something ya, you need cash bukan aset. Nah itulah bos. Jadi akumulasi dari segala macam perkara, ya kan. Dari masalah Danantara, makan bergizi gratis yang pemborosan sangat luar biasa, lantas downgrade dari big houses, ya kan, lantas kita lihat Menteri Keuangan juga menahan-nahan laporan keuangan, ya kan, semua market kan bertanya-tanya, dan terakhir kemarin kan isunya bahwa Menteri Keuangan kemungkinan mundur. Nah ini kan jadi bencana. Ini udah sampai ke ubun-ubun gitu lah bos, ya kan? Ini baru terjadi. Nah itu terjadi ketika market di sana, di Asia sana hijau royo-royo. Jadi jangan sangka saya mengarang bebas. Ada tuh beberapa orang yang dibayar kayaknya ya untuk mendiskreditkan saya dengan mengatakan, wah Pak Ferry cuma omong doang, market kita drop karena juga di Asia drop karena kebijakan Trump. Nah kemarin terbukti omongan saya, no, kita punya unique risk. Ya, risiko yang unik memang terkait dengan fundamental ekonomi kita sendiri. Oke. Nah, ini menarik. Pertanyaan saya sekarang gini. Apa prediksi 1 tahun ke depan untuk apa yang terjadi sama crash Indonesia saat ini? Menurut versi Bapak Ferry Latuhi. Oke, saya gini, kalau kita mulai dari top down ya, kita lihat begini bos ya. Kalau saya sebagai analis, saya lihat dari atas sampai ke bawah, ya kan. Pertama adalah global economy. Global economy is not in a good shape, ya, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dengan adanya Trump yang mengacak-ngacak semua relasi hubungan dagang antara satu negara dengan negara lain, gitu kan ya. Nah, Amerika itu sendiri berdasarkan numbers yang ada di sana, ya kan, dari jobless rate-nya sampai ke PMI-nya, sampai ke option pricing-nya, itu memberikan tanda bahwa Amerika kemungkinan akan resesi, ya kan. Jadi Amerika sebagai the biggest economy in the world is not in a good shape. Ini bad sentiment all over the world, ya kan. China
sendiri ya sekarang lagi masih struggling untuk bisa tumbuh 5%. Ya karena over investment in the past gitu kan ya. Jadi kalau global environment itu sendiri sama sekali kalau kita lihat globalnya aja bos ya, it is not good at all gitu kan ya, dengan Trump ya, perang dagang dengan Meksiko, dengan Eropa bahkan ally dia, dengan Kanada, dengan Cina segala macam. This is not a good outlook gitu loh ya dengan Trump, bahkan ekonomi dunia juga udah meramalkan ulah Trump ini akan membuat American economic crisis ya kan ya. Nah, yang kedua adalah kembali lagi tadi Cina masih struggling ya kan ya dengan over investmentnya yang sudah lama betul-betul. Untuk mencapai 5% aja saya kira sulit Cina. Mungkin bisa 4% aja bagus. Nah, kita dengan cita-cita 8%, saya bilang nggak ada bukunya 8%. Kita bisa bertahan di 5% aja udah Jadi itu bagus. antara optimisme sama datanya nggak ada. Nggak ada. Gimana? Jadi menurut Pak Ferry, angka itu akan sangat mustahil untuk sangat mustahil. Nggak mungkin tercapai. Nggak mungkin. Bahkan tahun 2029 pun belum tentu tercapai. Ini bukan pesimisme. Bukan pesimisme. Lihat aja bos, ICOR kita 6,7 berapa ribu triliun untuk menjack up ekonomi growth dari 5% ke 8%. Jadi kalau kemungkinan tercapai 8% itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan nggak akan bisa. Mau melakukan apa? This is a dream kok. Ya kan ini bukan satu optimisme, tapi ini udah satu ilusi. Ya kan? Jadi nggak mungkin 8%. Kita bisa bertahan di 5% aja bagus. Kenapa? Pertama adalah ICOR kita tinggi sekali. Artinya kita perlu investasi yang sangat gigantis untuk menjack up dari 5% ke 6%, apalagi ke 8%. Yang kedua, kita tidak punya fiscal space. Ya kan, ruang fiskal kita tuh sangat sempit sekali. Ya, dengan utang jatuh tempo 800 triliun, ya defisit 616 triliun sampai kemarin sampai laporan keuangan APBN tuh Menteri Keuangan juga bingung mungkin ya. Sampai akhirnya beredar rumor bahwa kemungkinan besar Sri Mulyani akan resign. Nah, itu yang bikin market langsung anjlok, drop ya kan. Jadi kalau bos bilang selama 1 tahun ke depan ini bagaimana market kita, saya tidak terlalu optimistis. Kalau indeks bisa bertahan 6.500 sampai 7.000 udah bagus. Udah bagus. Jadi Pak Ferry cukup optimis kalau indeks akan berada di angka itu. Ya, saya kira itu ya wajar lah ya dengan PE rasio mungkin sekitar 17. Jadi sekarang saatnya buy atau sell? Sekarang begini, tergantung buy atau sell, tentu tergantung sahamnya yang mana kan gitu. Ya kan, ya nggak semua saham buruk gitu kan ya, tapi across the board memang sentimennya negatif gitu kan ya. Nah, tentu sama apa yang harus dibeli, tentu saya nggak cerita di sini. Ya. Silakan Pak Tony. Ya. Nah, kembali ke topik yang tadi, Danantara. Itu gimana, Bro? Ya, Danantara. Ini bahasan kita bahas soalnya berdua. Iya. Danantara saya di mana-mana udah bilang, yang kita butuhkan itu bukan super holding. Ya kan, kalau memang mengacu pada statement Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu mengelola dividen yield dari BUMN yang kita perlukan bukan super holding. Pertama, ya kan dividennya aja belum tentu ada. Kecil banget ya. Aduh. Kecil ya. Ya kecil. Ini baru kali ini Sukses Before 30 Gak apa-apa ya Pak. Ya kan, ya pertama dividennya aja belum. Tapi ini fakta ya Pak ya. Ini fakta. Saya nggak ngomong kan. Makanya saya culik ke sini ya. Saya nggak ngarang-ngarang bebas. Kalau total aset misalnya 14 diklaim 14.000 triliun, pembayaran dividen cuma 81 triliun dan kemungkinan tahun ini drop ya. Kita lihat ya bagaimana pendapatan pajak kita turun kan 30% kemarin yang dirilis ya. Mungkin less dan 81 triliun ya kan. Kalau 50 triliun aja itu kan berarti dividen yieldnya cuma 0,3%. Ya, aset apa yang return on dividen yieldnya 0,3, bahkan jauh dari hampir 0. Penyumbangnya hanya perusahaan-perusahaan tertentu aja. Dan hanya Himbara kali ya. Hanya Himbara. Ya Telkom kan? Paling Telkom ya. Dan kalau PLN sama Pertamina dia bayar dividen, bukunya juga hijau karena ada subsidi. Kan gitu ya kan ya. Jadi ide awal mendirikan Danantara bahwa ini aset ini berjumlah 900 miliar dolar yang bisa dikapitalisasi, mengeluarkan obligasi, itu big nonsense. Siapa yang mau ngasih minjem duit ya kan kepada sekumpulan aset yang boleh dibilang isinya maaf aja, apalagi kalau semua dibawa ke Danantara, itu kan busuk semua bos. Gini, kasih ilustrasi yang lebih sederhana. Ya, ilustrasinya begini. Ya. Kalau diklaim asetnya 14.000 triliun, ya kan? Kita lihat bos,
bank itu kan equity-nya cuma 10-15%. Ya. Ya. Yang lainnya adalah pihak ketiga. Betul. Kita nggak bisa klaim itu aset kita, Ya. ya kan? Pertamina sama PLN itu penugasan public service obligation. Betul. Siapa yang meminjemin duit kepada perusahaan yang PSO, kan gitu ya bos ya. Nah lantas kalau kita hitung net worth, ya kan, nilai bersih daripada perusahaan seluruh aset BUMN yang ada, saya bilang paling banter estimasi saya cuma 1.200-1.300 triliun, tidak 14.000 triliun, kan ada utang, ya kan, ya segala macam letek bengek ya. Nah dengan 1.300 triliun, apakah kita bisa leverage up untuk membangun hilirisasi infrastruktur dan segala macam? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang dibutuhkan untuk hilirisasi atau untuk proyek-proyek development dari pemerintah bukan aset tapi cash. Kan gitu. Masalahnya kan cash. Makanya kan kemarin APBN dipotong 306 triliun untuk memberikan modal awal kepada Danantara. Artinya apa? Loh, katanya ngumpulin aset. Kok mintanya duit negara? Kan aneh. Ya. Jadi makanya saya bilang raison d'être, reason daripada eksistensi Danantara itu sebagai super holding tidak ada. Yang menjadi lebih masalah adalah kembali lagi orang-orang yang ada di dalam Danantara. Maaf aja ini saya profesional ngomongnya. Market pun bertanya sama. Nah, dibongkar aja menit keberapa silakan. Iya. Nah, ini kan orang-orang langsung sebutkan namanya juga boleh. Iya. Orang-orang yang terikat dengan politik. Ya, Oke, fine, Rosan pengusaha, tapi tidak bisa dipisahkan dari baju politiknya. Dia kan ketua TKN Prabowo Gibran, ya kan ya. Pandu kan terkait dengan opungnya LBP, ya kan lah. Doni mungkin juga ada boncengan di belakangnya, ya kan ya. Nah ini semua kok kenapa harus mereka? Padahal banyak profesional di luar sana. Kan itu yang saya pertanyakan. Bahkan gilanya Rosan merangkap jabatan. Selain sebagai regulator di Menteri Investasi, dia sebagai CEO atau operator di Danantara. Kok maksa banget? Nah sehingga kan orang bertanya, ini sebetulnya proyek siapa? Kan gitu, ya kan? Kalau memang ini proyek beneran, ya pertama udah jelas. Kenapa sih nggak pakai wajah-wajah profesional? Maaf saja, saya tidak bias ya. Misalnya adalah Agus Martok, dia profesional, senior, punya expertise dan tidak punya noda. Clean dia punya track record. Begitu juga Glenn Yusuf, ya kan? Banyaklah yang lain, ya kan ya. Kok kenapa harus memaksa Rosan dan kawan-kawannya? Gimana kalau Yonan, Bro? Yonan misalnya, ya itu terkenal Yonan, bersih, profesional, tidak punya cacat. Saya pernah usulkan juga. Tapi kalau saya usulkan begini, disangkanya saya mengusulkan orang saya. Enggak, mereka ya teman dalam capital market, ya kan? Bukan berarti juga mereka dapat jabatan, saya dikasih jabatan, enggak juga, ya enggak juga gitu, bos. Itu karena bentuk kecintaan kita sama Indonesia. Exactly. Jadi gini, saya tidak bermaksud menggoyang Pak Prabowo, ya kan? Karena apa? Kalau presiden digoyang itu ongkosnya jauh lebih besar, bos. Ya kan? Bisa kacau ini negara NKRI, ya kan? Political instability itu aja bisa membuat capital outflow, capital flight, ya kan? Ini aja contohnya seperti ini. Ini aja contohnya. Baru sedikit ini. Baru sedikit. Jadi semua masukan belum mabuk ini ya. Belum. Jadi masukan-masukan saya yang mungkin bisa disebut kritik-kritik saya nggak apa salah. Saya lebih suka disebut masukan sebab kalau kritik biasanya tanpa fakta. Ya kan ya? Saya dengan fakta saya kasih masukan. Maksudnya untuk menyelamatkan presiden ini jangan sampai digoyang, pemerintah ini jangan sampai digoyang. Sebab apa? Kalau pemerintah dan presiden ini goyang, yang rugi saya sendiri, bro. Dan bisa terjadi krisis 98. Bisa terjadi krisis 98. Makanya saya keras. Karena apa? Saya punya tujuan bagus kok, ya kan? Mau debat dengan saya bahwa makan bergizi gratis inilah pemborosan yang sangat dahsyat, luar biasa, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Saya kasih solusi. Solusinya apa? Bikin sistem voucher. Ya kan? Paling cuma perlu 10, 15, 20 T. Voucher ini diberikan di daerah-daerah tertinggal kepada mereka yang anak-anak yang membutuhkan. Bahkan kalau perlu anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan anaknya yang keleleran di jalanan. Kan begitu. Nah, dengan sistem kayak begini yang jor-joran makan dana sampai ratusan triliun, apa manfaatnya? Anak-anak di daerah-daerah seperti kota-kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, iya, itu mereka nggak kekurangan gizi yang pertama, dan yang kedua orang tuanya pun mampu. Kenapa harus dikasih subsidi?
Nah kan berarti lagi-lagi sama kayak Dantara. Ini proyek siapa? Mungkin Pak Presiden sendiri nggak tahu kali gitu ya. Bahwa ini ada proyek gini-gini. Karena saya ngelihat begini. Jujur aja saya ngelihat figur Pak Prabowo adalah figur yang boleh bilang ini ya. Keren. Tidak punya niat jahat. Baik. Ya kan ya. Tapi bos, kalau bos misalnya memang nukhtar, memang benar-benar naif dalam arti gue memang pengen fight sesuatu yang benar, dikelilingi oleh para penjahat, bos bisa salah jalan. Ini yang saya lihat. Saya percaya Pak Prabowo punya niat baik. Ya artinya tulus lah, gue pengen membangun Indonesia. Tapi bos, in the politics, you know? Nah itulah yang makanya saya berteriak terus. Saya tidak bermaksud menggoyangkan presiden. Saya tidak bermaksud menggoyangkan pemerintah. Karena yang rugi saya. Kan gitu logikanya. Saya yakin podcast ini pasti akan nyampe ke para pemangku kepentingan. Podcast kita juga sering ditonton. Ya gitu. Pihak pasti banyak banget. Iya, bagus lah. Berseliweran di kepala-kepala daerah, DPR, MPR ini berseliweran. Iya. Nah, kalau enggak, buktinya saya sendiri juga dapat kan. Iya. Saya sendiri pemilik channel pun juga di broadcast juga dari teman-teman. Nah, artinya Pak Ferry ini berangkat dari keresahan ya. Keresahan dan terjadi kok market panik. Itu saya udah ramalkan loh sebelumnya. Oke, sekarang gini, bukan level up podcast namanya kalau nggak ngasih solusi. Ya. Nah, ya kan? Oh, iya. Jadi Pak, tolong Pak Ferry dengan pengalamannya Pak Ferry sebagai analisis pasar modal. Tadi Pak Ferry udah bilang tentang makan siang ganti voucher. Itu termasuk salah satu solusi. Solusinya. Nah, ada nggak solusi lain Pak untuk saat ini yang market sedang lagi tidak baik-baik? The root of all evil itu dua Pak. Kita jangan nyari-nyari, banyak lah ya. Tapi dua yang main root of evil ya. Yang pertama adalah pemborosan dalam makan bergizi gratis, sehingga merubah mengacak-ngacak APBN kita nih. Ya kan harus dikocok kiri, kocok kanan, sehingga pelaporannya pun terlambat. Ya kan. Dan program makan bergizi gratis ini tadi saya bilang, kenapa nggak diganti sistem voucher aja dan diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan, ya kan ya, sehingga kita bisa saving ratusan triliun, tidak perlu jor-joran. Nah kalau dipaksakan terus jor-joran seperti ini Pak, saya yakin sooner or later sovereign rating kita, karena defisit kita membludak, dipaksakan ya, nanti di downgrade sovereign rating kita satu notch lower, itu bisa membuat dolar sampai ke 20.000 loh Pak. Ya, again please believe apa yang saya katakan terjadi loh Pak kemarin-kemarin. Ya kan ya. Ya, jadi saya berani juga mengatakan kalau sovereign rating kita di downgrade satu notch, saya yakin bisa ke 20.000 dolar Pak. Nah artinya apa? Dan maaf aja bos, kalau saya ngomong saya tuh based on fakta and logika. Ya saya tidak asal ngomong. Mau debat sama saya silakan, ya kan? Ini tesis saya. Kalau Anda punya antitesis silakan, ya kan? Artinya Anda mempunyai usulan yang lebih baik kan gitu, ya kan? Yang kedua, kembali lagi, Danantara sebaiknya dibekukan, bos. Ya, karena ini adalah kembali lagi ini kucing hitam yang tidak jelas, ya kan? Pertama adalah platform institusinya memang bukan super holding yang kita butuhkan. Kalau mau membangun sesuatu, Pak, hilirisasi yang diperlukan adalah SPV. Special Purpose Vehicle, masuk duit negara misalnya 20-25%, di leverage dengan duit swasta, apakah itu ke utang, apakah itu mezanin, apakah itu equity, ya kan, seperti INA, ya kan. Jadi memang kita membuka pintu untuk triple P, public private partnership. Nah ini yang dibutuhkan. Mau bangun fund apa, mau bangun apapun juga kita perlu SPV berupa fund, ya kan? Bukan super holding yang isinya aset-aset, apalagi yang lain masuk aset busuk. Ya kan, yang memang kinclongan, aset yang tidak produktif, yang tidak produk dan tidak bisa dikapitalisasi. Siapa yang mau memberikan pinjaman dengan aset-aset busuk sebagai jaminannya? Nggak ada bos. Dan yang kedua, ya kan, pada waktu kita leverage, misalnya kita go to the bank, ya kan, untuk pinjam duit, yang ditanya bukan aset bos, cash flow. Kan gitu. Aset kan sekentir. Iya kan, misalnya kita pinjam duit sama, exactly, kita pinjam duit di bank, jaminan rumah. Dulu. Exactly, bank nanya, lah cash flow begini, ini jaminannya rumah Pak, 200, emangnya gue mau dagang rumah, Bang bilang. Bukan itu. Bukan cash flow-nya. Kemampuan untuk kita membayar. Exactly, dan kembali lagi, project-project in the pipeline yang dicanangkan oleh Danantara, itu project-project yang sifatnya jangka panjang dan risikonya belum terdukur. Jelas. Ya siapa yang mau minjemin duit? Nah saya khawatir kemarin konglo dipanggil ke istana, saya khawatir ya, maaf aja lah saya bisa salah. Kemungkinan besar Danantara mau issuing obligasi, nah mereka yang harus beli. Jadi buyer pertama ya? Iya, siapa yang mau bos? Maaf aja saya bisa salah. Saya ngomong belak-belakan, you can correct me. Saya tidak menjelekkan presiden loh.
Iya, Saya tidak menjelekkan pemerintahan. Iya. Mungkin ada oknum-oknum yang mau mencari kesempatan. Jadi kemarin 9 naga dipanggil itu tangannya dingin semua ya. Nah, exactly. Lihatnya mukanya nggak ada ceria. mukanya ngeliatin pusing. Baik, Ferry Latuhin. Menit berapa? Ini obrolan seru ini. Jadi rupanya Pak Ferry ini bisa membaca ini ya, gestur wajah. Ya, saya bisa baca. Nggak happy mereka, bos. Nah, jadi oke, Pak. Di balik krisis selalu ada peluang. Iya. Kita percaya itu. Iya. Menurut Pak Ferry, apa peluang yang bisa didapat ini, Pak? Gini, peluang yang bisa didapat untuk masa krisis begini simple lah ya. Kita harus mencari aset yang memang promising. Promising ya. Iya. Nah, ini kita ngobrol nih. Iya kan? Jadi kalau tadi obrolan saya rasa Indonesia oke, semua orang itu biar pemerintah kita doakan mereka bekerja mencari orang-orang terbaik. Iya. Sekarang manfaatnya bagi kita, Pak, penonton. Iya. Apa? Ada semua ada opportunity-nya, Pak. Gimana? Ya kan? Ini tolong catat menit berapa ini penting ini untuk kalian. Iya kan? Kalian bisa riding the wave ini ya. Waktu itu yang lebih parah kan pada waktu Covid ya. Wah, itu indeks drop sampai ke 4.000 loh, bos. Ya. Ngeri banget itu kan. Iya. Loh, saya Turun bilang 60% tuh. Iya, ini saya bilang time to buy ya kan gitu ya kan. Karena apa? Iya, Sifatnya sementara. I see. Nah, Tapi ini nggak kayak COVID ya. Ini Enggak. bisa lebih lama ini. Ini bisa lebih lama, tapi saya yakin dengan budget constraint yang begitu very tight, Ya. ya kan, fiskal space kita yang Betul. very tight, mau tidak mau sooner or later pemerintah harus membalik badan. Nah, ini akan menjadi sentimen positif. Tidak bisa dipaksakan. Misalnya Bapak begini, saya mau beli rumah harganya 8 miliar. Saya pasti bisa mau beli. Ternyata ditunggu-tunggu duit itu gak datang. Mau nggak mau kan Bapak membatalkan beli rumah 8 miliar. Kan Betul. begitu, ya kan? Betul. Ini akan berbalik arah nih market nih. Benar. Bisa itu Pak. Bisa, nggak akan tahan. Kita nggak bisa terus-terusan bermimpi ya kan, bisa memfunding makan bergizi gratis 400 triliun. Duitnya dari mana? Saya yakin suatu saat akan ada rasionalisasi. Artinya apa? Bos, kita nggak punya duit ya kan, maka MBG ini benar kalau kata Pak Ferry mungkin ya, kita rasionalisasi ya. Who knows? Ya kan, siapa tahu ide saya diterima. Ya. Ya kan? Cuma perlu 10-15. Saya yakin itu market langsung bounce back. Dan saat ini masalahnya adalah saham mana yang dibeli. Nah, Iya kan? kalau itu saya nggak berani bilang di sini. Oh, jangan. Jangan ya. Kalau Minimal caranya. Jadi milih company valuation itu gimana? Ya. Ini kan saya kenal ada ilmunya nggak sih? Ada. saya ilmunya kenal nggak Bro sih? Latuhihin udah 15 tahun, Pak. Oh. Bro Latuhihin ini lulusan Erasmus University. Oke. Dan itu merupakan universitas nomor 1 paling top di Belanda, Pak. Wis. Dan nomor 4 on the world. Oke. Ya, in the world ya. Nah, Ini jadi menir dia- ini. Menir. Menir Ya. menir. Itunya menir. Nyonya. Ini Bapak menir. Menir. Nah, Menir Ferry. jadi kita todong aja, Pak. Kita kan punya pelatihan merdeka nih, Ya, ya, iya ya, kan? ya, 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 Nah, ya, ya. saya udah nodong dia. Oke. Mau nggak tuh kita Jadi salah satu mentor ya? Iya, jadi salah satu mentor di pelatihan merdeka untuk buat kelas company valuation, yang mana kalau belajar di Erasmus University kan mahal, bro. Iya kan? Nah, Itu tahun berapa, Pak Ferry? Lulusan tahun berapa? Saya tahun 95. Wow. ya, Ini senior banget ini. iya. Makanya saya bilang menir ini. Iya, dia kan sempat di Dana Raksa Sekuritas, Oke. analis senior ya. Iya, Terus iya. kemudian naik jadi ekonominya Bank BII. Jadi apa namanya? Dan sempat di capital market, ya kan? Saya juga pernah di Wall Street. Ya, di Lehman ya. Lehman Brothers Ah. tahun 2000. Sempat di Lehman. Iya, Wah, Lehman ini Brothers. seru ini. Ah. Ini kalau mau ditanya 2008 itu kenapa kasusnya itu? Aduh. Sempat Makanya di Wall Street juga sebelum ya? podcast ini, Yes. saya sempat todong Bro Ferry. Lu mau nggak? Seru. Bagi ilmu. Masa lu apa namanya ilmu disimpan sendirian? Level up lah. Iya. Sesuai nama channel kita ya. Level up. Training atau workshop yang saya berikan itu basically training yang sangat praktikal. Yang nama ngomong finance itu biasanya teori. Saya sebagai analis cuman simple mengajarkan pada teman-teman yang ikut workshop saya bawa laptop. Saya tidak ngasih yang namanya PowerPoint, saya kasih Excel. Ya kan? Jadi nanti saya ajarin bikin spreadsheeting satu-satu Oke. ya kan dengan Excel ya kan. Iya. Lantas at the end of the day Anda harus bisa download laporan keuangan emiten, saya ajarin bagaimana memvaluasi sahamnya. Oke. Jadi sangat praktis, tidak ada teori. Berarti kita nggak mungkin beli overprice atau kita kalau bisa cari yang underprice. Exactly. Nah, itulah tujuan
kembali lagi ada dua analisis, technical analysis, fundamental analysis. Kalau saya fundamental analysis yang saya ajarkan, benar-benar kita bedah bukunya perusahaan satu-satu, apakah perusahaan ini sehat atau sakit, ya, apakah perusahaan ini growing atau tidak, ya kan, apakah rasio-rasionya ketinggian atau tidak, sehingga kita dapat satu konklusi bahwa harga sahamnya yang pantas adalah sekian, bukan sekian, ini kemahalan nih. Langsung praktis. Langsung praktis. Oh gitu. Ya, jadi di saat market crash gini, kalau Bro Ferry ini mau sharing, ini pas karena apa? Banyak wonderful company yang mana harganya diskon besar-besaran nih. Besar-besar. Nah, Gini Pak Tony, ini saya sebentar, saya memposisikan diri jadi netizen dulu ini. ya. Karena banyak orang ngomong guru saham dadakan. Banyak orang membranding dirinya pakar saham. Ya termasuk kayaknya anak presiden ke-7 dulu juga punya ini ya akun saham rakyat ya. Ya kan. Jadi artinya kenapa kita harus ikut kelasnya Pak Ferry? Nah, kenapa saya kok ngajak dia bukan yang lain? Betul. Karena ya itu tadi, dia bukan cuman sekedar pelaku, bukan cuman sekedar by pengalaman. Tapi Bro Ferry ini punya memang latar belakang akademis yang ditunjang dengan pengalaman juga komplit gitu. Nah makanya saya ngajak dia dan saya tahu stylenya dia itu ngomongnya kayak rocker. Penampilannya kayak rocker juga kan. Jadi kalau peserta mau ikut kelasnya bawa yang disukai Pak Ferry. Iya. Itu kita ngobrol nanti. Yang terpenting maksud saya itu yang menjadi kelebihannya Pak Ferry. Iya, iya. Oke. Jadi ada basic dari latar belakang pendidikan juga. Gitu. Ada istilah namanya insider. Ya, yang saya ajarkan kembali lagi praktis sampai Anda mengikuti workshop ini, Anda tidak memerlukan saya lagi besok. Karena Anda bisa bekerja sendiri. Ya kan? Anda bisa download laporan keuangan, ya kan? Anda bikin valuasi sendiri. Kalau masih belum paham bisa WA saya. Oh berarti sekali aja. Iya. Sekali tapi 2 hari, Bos. Sekali tapi Kita 2 buat hari. 2 hari karena nggak cukup. Oh gitu. Karena nggak cukup. Even Anda Berapa lama? Berapa jam? Ya. Sehari berapa jam? 8 jam. 8 jam. Wow, harus 8 jam. Jadi kepala ngebul gitu. Enggak, Oh, ya. enggak pelan-pelan. Enggak, dia Saya bikin stylenya Style rocker. Iya. rocker, jadi nyantai. Nyantai. Banyak joke, banyak apa. Iya. Jadi kalau kita ikut kelas itu harus pakai topi sama kacamata hitam. Biar seragam ya. Ngikuti gurunya gitu. Artinya kita santai tapi dapat sesuatu. Karena ini Iya, kan di belakang itu semua ya. Jadi itu company Wall Street dan sebagainya. Wah, itu menarik banget. Itu menjadi jam terbang beliau ya. Ya. Dan di samping itu dia juga program ini itu sebetulnya juga sempat dibuat oleh salah satu institusi di luar negeri ya. Yang mana lu berapa Bro? Iya, itu $3.500. 3.500 US dollar. Di New York Institute of Finance kayak program kayak saya tuh sekitar $3.500. Itu juga 12 tahun yang lalu. Nah, 3.500 US dollar itu berapa tuh? 3.500 US dengan US dollar 50 sekarang. juta lebih. Oh, lebih, Pak. Ya, 50 sekarang juta lebih. hampir 60 ya. Ya, ya. Hampir 60 juta ya. Nah, kita nggak akan jual segitu lah, nggak akan segede itu. Jadi value daripada ilmunya Pak Ferry ini lebih kurang 60 juta. To the point aja saya bilang. Ya, Oke, ya. nah satu lagi gini Pak. Oke, sekarang bukan masalah saya bayar 60 jutanya. Masalahnya saya bayar 60 juta, duitnya bisa balik nggak itu? Itu tahun berapa? 12 tahun yang lalu. Kalau sekarang harganya mungkin di atas 100, Pak. Oh, gitu ya. Nggak, poinnya buat saya tadi ya, passion saya memang sebetulnya sebagai pengajar ya. Kan saya sebetulnya dosen di mana-mana. Oke. Gitu ya. Sekarang dosen di YouTube. Nah, sekarang di YouTube. Jadi passion saya mendidik orang, memberikan pengetahuan saya, transfer pengetahuan saya ke mereka sehingga mereka bisa kerja. Ya. Ya kan bukan cuma bisa berteori tapi memang praktis. Saya berikan yang praktis. Harus bisa Excel, spreadsheeting, Ya. tahu fungsi-fungsinya, download laporan keuangan, you deal with numbers, ini apa numbers ini maknanya. Ya. Semua itu saya kasih Ya. gitu loh. Dan saya yakin kuliah di kampus 4 tahun ini tidak dapat. Oke. Tidak Sekarang, ada. kalau ini saya lagi-lagi memposisikan diri netizen. Saya udah sering ikut kelas kayak gini-gini. Kenapa saya tetap harus ikut kelasnya Pak Ferry lagi? Belum tentu saya dulu ikut yang dulu-dulu itu berhasil. Ya. Nah, sekarang ini kenapa Ya. saya harus tidak mikir 2 kali? Iya kan? Sama Ya, dong. ya.
Nah, kenapa? Karena penjual kelas banyak, Pak. Betul, Sampai dijulup betul. penjual luda lagi. Iya. Iya kan? Nah, ini kenapa kok padahal kalau ngomong penjual luda, kita sejak SD juga guru kita penjual luda semua ya. Ngajarin matematika jual luda itu jual ilmu itu jual luda gitu loh bahasa netizen. Enggak apa-apa, kita bongkar aja. Iya. Nah, tapi why? Nah, why? Ini sesuatu menurut Pak Ferry itu apa yang harus kenapa kok saya harus yakin ikut kelasnya Pak Ferry? Unique value-nya apa, Bro? Gini, karena tidak diajarkan di kampus-kampus. Yang saya bawa adalah yang praktis. We work with real data. Kita bekerja dengan real data, Pak. Kita download laporan keuangan emiten whatever you like. Kita value company-nya, kita value sahamnya, nomor-nomor. Ya kan, enggak teori-teori kapital, aset pricing model, ya kan segala macam. Come on, that's beautiful. Tapi you can work with it or not. Kan itu pertanyaan. Anda bisa pergunakan teori itu atau tidak? Ya kan? Kalau saya simple, bawa laptop Excel kita coba bikin spreadsheeting, download laporan keuangan, go to work. Oke. Ini loh, nggak ada. I guarantee Pak, cari di kampus mana ini diajarkan, nggak ada. Oke, karena ini based on practice ya. Practice. Oke. As if you are an Dan analyst. jam terbang dari universitas serta pernah di Wall Street. Berapa lama di Wall Street? Nggak lama sih, cuman sekitar 3 bulanan. Tapi itu sudah cukup mempunyai Ya. tahu lah ya, suasananya gimana gitu ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan netizen yang paling kritis itu sekarang. Saya as a beginner, dari begitu banyak guru yang ngajar. Kenapa harus ikut Pak Ferry lagi? Selain praktis itu tadi. Saya bimbing dari A sampai Z, no matter what your background is, apakah Anda seorang ahli sejarah, orang sosiolog, nggak penting buat saya. Ya kan, karena saya tutor dari A sampai Z. Ya kan, apa itu balance sheet, isinya apa aja, apa itu laporan rugi laba, isinya apa aja, apa itu laporan harus kas, isinya apa aja, bagaimana mereka interconnected pelan-pelan. Selama kasih punya logika pasti jalan, Bos. Oke. Gini nih Pak Ferry. Berarti yang Pak Ferry sampaikan tadi dari awal pertanyaan saya kenapa ISG ambruk dan sebagainya, itu ada dasar teori. Exactly, ya ada logikanya. Ada logikanya. Dan saya bisa belajar di sini untuk belajar menganalisa. Yes, gitu. exactly, pasti karena sifatnya praktis, tidak ada. Dari saya udah selesai. Silakan Pak Tony. Kira-kira kapan Pak kelasnya dibuka? Atau tolong ditulis di kolom chat. Di kolom deskripsi aja. Tolong dikirim deskripsi. Nanti hubungin tim lah ya. Iya. Nah, tapi yang jelas nggak akan dalam waktu yang lama. Nah, Dalam waktu sejak kalau video ini bisa, ditayangkan, nggak lebih dari 3 bulan ya Pak? nggak lebih dari 3 bulan. Oke, minimal setelah Lebaran lah ya. Mungkin ya. Ah, Karena ini atau kan- mungkin nggak beda jauh sama nanti tanggal 31 Mei sama 1 Juni untuk wealth management. Ya, betul. Mungkin after itu ya. Ya, ini memang tepat stolnya karena Iya. kalau ikut wealth management, Iya. mereka kan kita ajarin mengenai gimana caranya Mengelola keuangan, cari aset mereka. gimana cari aset, ya Iya. kan? Kemudian gimana caranya untuk ngelola duit yang dimiliki, Betul, ya kan? betul, betul. Nah, sekarang duit yang dimiliki kan investment. Iya. Investment gimana caranya nih? Iya, iya, iya. Nah, kita belajar lebih dalam di Iya. company valuation. Oh. Kenapa ini lagi banyak diskon, Pak? Diskon wonderful banget Oh, gitu. diskon saham-saham emiten-emiten yang emiten-emiten blue chip. blue chip semua. Iya, sekarang Berarti saatnya chip in ini sekarang. iya saatnya chip in. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan diskon 40%, 50%. Pak, di kelas itu nanti dibocorin nggak emiten apa yang seksi gitu ya? Pokoknya kita bedah bukunya. Kita bedah bukunya satu-satu. Apakah ini seksi atau tidak? Iya, kalau di sini nanti saya dipanggil OJK lagi, Pak. Saya pernah dipanggil OJK soalnya, Pak. Bocorin emiten apa. Ya udah, tapi yang penting sekarang yang penting kita nanti bedah buku di situ, Iya. kita nanti Sehingga lihat di mereka situ. bisa sudah nggak perlu bocoran, mereka bisa nganalisa sendiri. Analisa sendiri. Jadi ambil kesimpulan dari datanya dia. Oke. Banyak sekali orang-orang yang jual training ya Iya, di iya. luaran sana, Iya. yang mana ujung-ujungnya adalah cari rekomendasi. Nah, jadi dikasih rekomendasi dengan terus ngapain ikut training? Iya deh. Kalau saya harus Kalau ini Kalau ada kita ilmu. kepinginnya dia dapat ilmunya Oh, sehingga dia nggak bisa perlu self-analysis. lagi self analysis. Oh, ibaratnya kalau saya ke dokter, Ya. saya tuh check up, saya tuh bisa baca laporan saya sendiri ya. Iya. Oh, kayak gitu ya, Pak ya. exactly, ya. Berarti kalau gitu kita bisa self diagnosis Iya. dari hasil check up kita. Benar. Oke. Nah, ini poin yang saya bisa dapatkan. Semoga ya. para sahabat SP30 paham. Ya. Anda paling tahu kan, level up ini paling jarang promosi, Pak.
Ya. Kami murni media. Oke. Ya. Dan mereka tahu saya paling jarang jualan, Mbak. Oh, sih. Karena saya tidak mudah untuk merekomendasikan sesuatu. Siap. They know my character. Iya. Ya. Tapi sampai hari ini kita culik Mr. Menir ini ke Dan sudah sini. terbukti kan analisanya. Analisanya terbukti. Saya pun juga curious kan. Ya. Kenapa kok hari ini Menir ini kita sampai di sini? Nah, Culik. kita kuliti Menir ini. Nah, kalau Menir ini mau kita kuliti lebih dalam berarti chat pelatihan Merdeka ya. Ya, betul. Oke, yaudah guys. Jadi kalau kalian hari ini pengen belajar langsung sama Pak Ferry lebih dalam khususnya untuk analisa company value, Company valuation. company valuation. Ya, nanti juga diajarin analisa makroekonomi juga, Ya, ya kan? gitu Jadi ya. bisa tahu kapan momen-momen yang tepat untuk kita buy or sell. Baik, thank you. Saya rasa mungkin itu dari saya, Pak Tony. Mungkin ada tambahan, Pak? Mungkin. Ya, mungkin lu ada pesan apa untuk Sahabat rekan-rekan SP30? di SP30? Ya kalau memang terkait dengan masalah market tadi ya kita perlu memang mengetahui lebih dalam ya kan dan Iya. itu kita harus berilmu ya. Iya, Nah, pasti. ilmu Harus inilah ada yang ilmunya. saya mau tawarkan kepada teman-teman melalui workshop yang durasinya bisa 2 hari. Sebab kalau saya ngomong di sini 2 hari kan nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Dan interaksinya juga nggak ada. Iya, interaksinya nggak ada. Gimana lu bagi Excel, Bro? Iya. Nah, saya rekomend kepada teman-teman untuk ya bukan jualan tapi knowledge itu penting di dalam Sangat. investasi. Iya. Ya, orang yang tidak punya knowledge dengan begitu saja mengikuti rumor A, rumor B, Iya, ini, iya, itu bukan investasi yang benar gitu. Dan knowledge Ya. itulah yang knowledge is power ya Pak ya. Ya. Dan saya percaya itu knowledge itu yang kita butuhkan. Ya. Makanya saya selalu bilang kalau kamu ngolok orang yang jualan kelas itu penjual ludah, ya berarti guru PMP kita, guru matematika kita ini jualan ludah semua. Padahal mereka itu transfer the knowledge. Dari SD, TK, SD Iya. sampai kuliah berarti jual udah semua. Iya, jadi kita diludahin terus ini kita ini. Dan kita bayar lagi ya kan. Nah, kita nggak bisa bilang begitu dong. Iya. So kita harus appreciate orang-orang yang punya ilmu dan kita memang ya mau Iya. sukses ya harus kejar ilmu. Iya. Gitu Makanya ya. setiap kali di session-session kita Pak ya, saya Benar. selalu bilang bahwa kalau kita mau investasi, jangan masuk uang dulu, tapi harus masuk ilmu dulu. ilmu dulu. Dan lakukan teliti sebelum Membeli. investasi. Iya. Karena barang yang kamu beli, saham yang kamu beli, yang tanpa kamu tahu barang ini barang apa, Iya. akhirnya beli hanya gara-gara dipom-pom. Iya. Nah, Iya, ini iya. yang membuat banyak sekali orang-orang yang mengalami kerugian. kan. Yes. Nah, dan saya nggak kepingin ya sobat SB30 ini kena pom-pom gitu. Siap. Nah, jadi kita harus belajar mengenai gimana caranya company valuation. Pak Ferry, thank you sudah mampir ke Level Up. Sama-sama. Thank you. Luar for biasa. inviting Pak me. Tony juga terima kasih hari ini kita mengeroyok Menir ini. Dan nanti kita keroyok lagi lebih dalam. Ya, oke, silakan. Silakan chat di kolom deskripsi sekarang juga kalau Anda ingin tahu informasi tentang bagaimana kita membahas company valuation, kita bahas di pelatihan Merdeka. Sukses untuk Anda and always salam hebat. Luar biasa. biasa.